Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Adelia Putri dengan NIM C1C019041 dari kelas R13 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2019. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan sistem manajemen biaya di mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Yuliusman, SE, MSI, AKCA. Baiklah, materi yang pertama adalah pengertian tentang biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Mudah berarti penelusurannya tidak rumit sehingga tidak memerlukan biaya yang mahal. Akurat berarti biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh biaya tersebut dapat dihitung secara akurat karena tidak memerlukan alokasi biaya. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Hal itu karena biayanya dikonsumsi secara bersama oleh beberapa objek pajak. Biaya tidak langsung disebut juga dengan biaya bersama. Biaya ini dibebankan pada produk dengan menggunakan alokasi. Jika dasar alokasinya tidak akurat, maka pembebanan biaya ke objek biaya juga tidak akurat. Materi selanjutnya adalah activity based cost. Perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas atau activity based costing disebut juga dengan perhitungan harga pokok tersaring. Perhitungan harga pokok ini merupakan perhitungan harga pokok produk kontemporer, sedangkan perhitungan harga pokok tradisional disebut juga perhitungan harga pokok berbasis volume atau perhitungan harga pokok produk berbasis fungsi. Selanjutnya, keuntungan dan keterbatasan dari activity based costing. Keuntungan activity based costing terdiri dari 3. Yang pertama, activity based costing menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif, yang menuju pada pengukuran kemampuan perolehan laba atas produk yang lebih akurat dan keputusan-keputusan strategis yang diinformasikan dengan lebih baik mengenai harga jual, lini produk, pasar pelanggan, dan pengeluaran modal. Yang kedua, activity based costing memberikan pengukuran yang lebih akurat atas biaya-biaya pemacu aktivitas, yang membantu manajer memperbaiki produk dan proses menilai dengan membuat keputusan desain produk yang lebih baik, pengendalian biaya yang lebih baik, dan membantu mempertinggi berbagai nilai objek. Keuntungan yang ketiga, activity based costing mampu membantu manajer lebih mudah mengakses informasi tentang biaya-biaya yang relevan dalam membuat keputusan bisnis. Selanjutnya, keterbatasan activity based costing terdiri dari 3. Yang pertama, pengalokasian. Sekalipun data aktivitas tersedia, banyak biaya-biaya mungkin perlu dialokasikan dan produk-produk yang didasarkan pada ukuran volume berubah-ubah karena secara praktis tidak dapat ditemukan sesuatu aktivitas khusus yang menyebabkan timbulnya biaya-biaya tidak menjadi mudah. Yang kedua, biaya-biaya yang diabaikan. Banyak biaya-biaya produk khusus yang dihilangkan dari analisis. Aktivitas-aktivitas tersebut menyebabkan biaya-biaya seperti pemasaran, periklanan, riset dan pengembangan, teknik produk, dan klaim jaminan. Dan keterbatasan yang ketiga yaitu biaya dan waktu yang digunakan. Sistem activity based costing sangat mahal untuk dikembangkan dan diterapkan. Hal ini juga sangat memakan waktu seperti kebanyakan manajemen inovasi atau sistem akuntansi. Seringkali memerlukan lebih dari setahun untuk mengembangkan dan melaksanakan activity based costing dengan berhasil. Materi selanjutnya adalah activity based costing with idle capacity. Dalam akuntansi biaya tradisional, tarif overhead yang ditentukan di muka dihitung dengan membagi anggaran biaya overhead dengan ukuran aktivitas yang dianggarkan seperti anggaran jam kerja langsung. Praktek yang seperti ini akan mengakibatkan pembebanan kapasitas yang menganggur ke produk dan juga akan menyebabkan biaya produksi per unit tidak stabil. Jika anggaran aktivitas turun, tarif overhead akan meningkat karena komponen tetap dalam overhead hanya digunakan untuk jumlah produk yang lebih sedikit sehingga biaya produksi per unit akan meningkat. Materi selanjutnya adalah time-driven activity based costing. Time-driven activity based costing adalah model penentuan harga pokok, pool atau tarik. Dimulai dari perkiraan 2 parameter, unit waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dan biaya per unit waktu. Kemudian, kalikan dengan kuantitas produk. Untuk sumber daya yang tidak dapat diukur dengan satuan waktu, metode penentuan harga pokok bisa menggunakan langkah-langkah lain. Inovasi sistem time-driven activity based costing oleh Kaplan dan Anderson pada tahun 2003 memperbaiki kompleksitas implementasi
activity based costing konvensional. Penghilangan proses mengesain biaya sumber daya ke aktivitas membuat implementasi time driven activity based costing menjadi lebih sederhana, cepat, dan murah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model time-driven activity-based costing. Kelebihan dari model time-driven activity-based costing dibandingkan dengan tradisional activity-based costing adalah: yang pertama, sangat mudah dan cepat diimplementasikan; yang kedua, tidak mahal dan mudah diupdate; yang ketiga, mudah divalidasi dengan pengamatan langsung terhadap model estimasi dari unit waktu; yang keempat, mampu terapkan pada perusahaan dengan skala besar; yang kelima, mudah menggabungkan fitur spesifik untuk pesanan, supplier, dan pelanggan khusus; dan yang terakhir, lebih memandang kepada efisiensi proses dan pemanfaatan kapasitas. Sedangkan kekurangan dari model time-driven activity-based costing dibandingkan tradisional activity-based costing adalah kesalahan estimasi waktu yang dilakukan dalam menghitung waktu pada setiap sumber daya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.